Si Daki Enak ini kan terkenal karena begitu ya produknya. Jadi gue boleh dong mencurigai kredibilitasnya si Dokter Kecap. Seru nih, padahal kan si Dokter Kecap ini... Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani kembali berkoar-koar di media sosial dan menyebut tidak mendukung aksi Dr. Richard Lee yang ikut-ikutan untuk membongkar soal mafia skincare di Indonesia. Sempat viral jika beberapa produk Dr. Richard Lee juga mengandung kandungan berbahaya dan direview oleh dokter detektif. Nikita Mirzani menyebut jika semua ucapan Dr. Richard adalah bohong. Diduga sebagai pelaku yang menghilangkan akun TikTok dokter detektif, Nikita Mirzani membongkar jika beberapa produk Dr. Richard harusnya tidak boleh beredar. Nikita Mirzani juga menyentil Ibu H yang disebut-sebut sebagai mafia skincare terbesar di Indonesia. Teruntuk Doktif alias dokter detektif, dengerin. Saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare. Ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Sama si Deviena itu udah salah, bukannya bebenah, malah makin songong ya. Dia kerja sama tuh sama si Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi. Dikasih saham dia 20%. Lu jangan nggak ngaku ya Richard ya. Ya, si ownernya sendiri yang ngomong kemana-mana. Kalau lu dikasih 20%, lu nggak usah pakai babi bu kebanyakan bohong lu ya. Berantas dok. Sekalian sama si Ibu Heni itu juga. Ternyata Richardnya juga bikin skincare di situ, malah dia mengaku-ngakuan skincare-nya sendiri ya. Emang dasar tuh lu ya. Konyong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seperti yang kita dengar tadi, Nikita Mirzani bilang kalau Dr. Richard Lee dapat 20% saham Daviena. Sedangkan Dr. Richard Lee posting katanya itu tuh hoax, bohong gitu loh. Jadi kalau menurut kalian yang diomongin sama Nikita Mirzani ini beneran apa borongan guys? Mungkin ini awal kehancuran DRL. Sekarang muncul isu dapat saham 20%. Sebenarnya udah dibantah juga sama DRL. Tapi muncul pula KNM membilang kalau 20% itu betulan. Dan syaratnya untuk dapat 20% itu, ini bukan aku yang bilang, ini KNM yang bilang. Itu membersihkan nama owner D inilah, biar dia dapat 20% dari sahamnya. Sekarang KNM juga udah mendukung Doktif. Seru kali lah pokoknya. Kebenaran yang mana yang bakal terungkap? Nggak sabar deh, by the way akun Doktif udah balik. Nikita Mirzani akhirnya speak up soal huru-hara dunia perskincarean. Dan ternyata dokter yang selama ini kita percaya itu nggak jauh beda sama mafia-mafia di luar sana. Oh my god. Kalau yang kita tahu selama ini si dokter ini selalu review produk Daviena. Ternyata dia sendiri dapat saham dong dari Daviena. Dari kejadian ini gue jadi ngerti kenapa kemarin itu Kartika Putri tuh pengen menjerongin ini orang. Dokter Sunio, ini Jojon berbicara ya, Jojon berbicara. Ngapain kau serang-serang Doktif? Lu lupa ya Sunio, dulu lu pernah pakai marketing apose gitu. Marketing pura-pura kemalingan lah, marketing pura-pura inilah itulah. Aduh, kebanyakan basi, banyak drama ya. Skincare itu dijual, bukan drama. Dan sekarang teman-teman kau itu yaitu teman-teman penipu semua ya. Teman-teman menipu yang gimana kandungannya itu gak jelas ya, yang bisa merusak wajah ya. Pokoknya kalian jangan mau tergoncangkan oleh penelitian dari luar negeri lah, inilah kucurut udah ya. Pokoknya sesuai jam. Doktif, aku bersamamu. I love you. Boleh pinjem topengnya? Seru nih kan, si Dokter Kecap tiba-tiba berkoalisi dengan owner Daki Enak. Si Daki Enak ini kan terkenal karena begitu ya produknya. Jadi gue boleh dong mencurigai kredibilitasnya si Dokter Kecap. Seru nih, padahal kan si Dokter Kecap ini kemarin baru saja berkoalisi dengan si Dokter Koki untuk mengungkap tabir misteri perskincarean di negara kita. Bisa-bisa nih ya, si Kecap dan si Koki pecah kongsi karena teman baiknya si Koki sudah buka suara. Seru banget nih jalan ceritanya. Semua ini gara-gara dokter intip nih. Tanggung jawab lu dok, karena akan banyak banget para pengusaha skincare yang merugi karena hasil labnya lu publikasi. Asal ujung-ujungnya lu nggak jual skincare ya dok.
Sumpah iya, lihat siapa yang komen, Kak Nikita Mirzani bro. Dan pas akunnya Kak Nikita, lihat yang dia repost tuh perdramaan tentang skincare ini beneran kayaknya bisa diangkat jadi drakor besti. Karena aku nggak cuma ketipu yang namanya nih si Perbody Carean ini, tapi gue juga punya nih sorry to say banget, ini katanya juga overclaim yang katanya kandungannya 2%, ternyata ini cuma 0,00 berapa gitu kemarin. Ini uang, nih BTW ini gue beli semua dengan uang gue ya besti ya, walaupun gue sering nge-review atau apapun itu, gue banyak beli sendiri say, apalagi nih kalian bisa lihat beneran gue pakai. Nah untungnya ini kulit gue nggak kenapa-napa ya, untuk sampai sekarang sih nggak kenapa-napa ya Besia. Ini yang udah gue abisin tuh, ini sudah 1 jar, nggak tahu tempatnya di mana, ini udah setengah. Gue takut juga sih sebenarnya kulit gue kenapa-napa, tapi kayak ya gimana, korban mereview dan korban brand-brand yang viral ya kan. Jangan dinormalisasi kalau misalnya tentang perskincarean kayak gini besti. Ini langsung ke kulit kita loh. Kita nggak tahu sekarang itu emang nggak kenapa-napa, tapi mungkin kayak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita nggak tahu kulit kita itu gimana nanti. Dan untuk sejauh ini gue masih di tim dokter detektif. Semoga aja nanti nggak ada plot twist yang membagongkan di akhir cerita. Kayak si film Vina itu, oke? Gue nggak mau nih sampai ada plot twist. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, kalau beli produk itu minimal kalian tahu basic knowledge tentang ingredients yang ada di skincare kalian, yang kalian taruh ke badan kalian. Dan yang kedua ini lumayan agak sulit, karena gue sebagai KOL yang sering mereview barang-barang viral juga sebenarnya nggak bisa terlalu masuk ke dalam sini, yaitu mengetahui pabrik-pabrik skincare, body care yang sesuai dengan standar yang ada dan bukan pabrik abal-abal. Ini makin banyak aja nih PR kita. Udah belajar ingredients, yang kedua belajar ini pabriknya dibuatnya di mana. Makanya gue sangat mendukung Doktif karena ini sangat membantu coy. Kita yang sebagai KOL aja tuh nggak punya ranah untuk mengetahui sebenarnya dia ini beneran isinya tuh sama nggak sih dengan yang ditulis. Dan ini menurut aku kasus yang penting dan serius, yang semua orang tuh harus aware, cewek, cowok, remaja, anak-anak. Karena untuk gue aja yang udah sekolah S1 sering review-review skincare, ketipu. Doktif maju terus ya, aku masih mendukung. Sawadikap, Nana Kapunkap, apa kabar? Dr. Richard, mohon klarifikasi ya Dr. Richard. Ini kita dengar ya, ini kita Mirzani udah memberikan dukungan 100% penuh kepada Doktif memberantas mafia skincare. Dan di sini juga Kak Nikita Mirzani itu terang-terangan banget ngebongkar dan menyebut nama Dr. Richard Lee. Dan sepertinya isu-isu yang telah di spill untuk Dr. Richard Lee itu gimana ya, ini pokoknya kan isunya ini kan beritanya ini Dr. Richard Lee itu mendapatkan saham 20% dari Daviana Skincare, dimana kita tahu ya Daviana Skincare itu kan bermasalah dengan skincare overclaimnya ya. Terus kan juga Daviana padahal di review sendiri sama Dr. Richard itu mengandung hidroquinone segala macam, berbahaya ya kan. Tapi kok sekarang kayaknya CS bestie ya say. Netizen kan jadi bertanya-tanya nih, gue juga jadi bertanya-tanya ini, jangan-jangan dimasuk inisial R dari Doktif itu bener lagi. Ditambah lagi gue ngeliat ya video dimana Dr. Oki itu nge-live, dia tuh bilang dia tuh menyesal setelah podcast bareng Dr. Richard Lee. Kenapa? Ya karena produk skincare Dr. Richard Lee sendiri itu dibuatnya di pabrik Ibu H, yang jelas-jelas itu merupakan salah satu mafia skincare. Jadi gimana ini? Ngebongkar skincare abal-abal tapi skincare sendiri dibikinnya di pabrik abal-abal. Ini tetap, gua nggak ngerti lagi. Pokoknya makin kesini makin kesana nih ya. Jadi makin seru nih ya pedramaan skincare ini. Gua tunggu plot twist berikutnya. Gitu. Jadi gimana menurut kalian? Gimana ya menurut kalian tentang Dr. Richard Lee ini? Gue juga agak bingung ya, soalnya unik juga gitu. Jadi ya udah ya kita tunggu aja, oke?
Gua heran banget nih sama dokter-dokter zaman sekarang pada demen banget keributan. Kayak apa ya, suka banget nyari masalah gitu. Terutama dokter-dokter skincare kecantikan. Dari kemarin heboh mulu nih pada berantem. Entah siapa yang mesti kita percaya. Dokter ini ngomong begitu, dokter ini ngomong begitu, dokter ini lagi ngomong begitu. Lu semua itu sama-sama dokter, sejawat, seperjuangan, seprofesi gitu. Tapi kayak gak ada malunya gitu berantem mulu. Entah siapa yang jujur di sini, siapa yang salah juga gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue, kalau begini, lo membuat para konsumen jadi bingung mau pilih produk yang mana begitu. Mbok yang sama-sama jujur, sama-sama saling membantu kan bisa. Kenapa sih takut tersaingi kekayaannya gitu, takut hartanya itu tersaingi sama dokter yang lain begitu? Pernah nggak sih ngerasa malu gitu berantem begitu? Pernah nggak ngerasa, gue kan dokter tapi kok kayak nggak ada harga dirinya ya berantem mulu gitu? Pernah nggak? Kok kayak kita tuh jadinya gini ya, jadi kita tuh bingung mau milih dokter yang mana, yang jujur siapa gitu, jadi pada bingung. Udah, mending gak usah pada perawatan, pakai semen, pakai tanah semen atau apa kek, lu oles-oles di muka lu buat masker. Mau beli krim ini, krim itu, krim ono, krim ini. Daripada lo bingung lo pade, gara-gara dokternya pada berantem mulu. Dokter kok pada berantem mulu hobinya.